Direktur Bina Haji Kementerian Agama Republik Indonesia Arsyad Hidayat mengatakan ada beberapa titik kritis saat proses haji yang perlu mendapat perhatian petugas panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi tahun 2023 ini. Dia meminta semua petugas PPIH dari unit layanan manapun untuk memperhatikan titik kritis ini agar semua jamaah haji Indonesia tahun ini merasa nyaman saat beribadah. Titik kritis pertama adalah awal kedatangan jamaah haji di Arab Saudi, baik di Bandara Madinah maupun Jeddah. Saat pertama kali mendarat di Arab Saudi, jamaah haji Indonesia akan menemui sejumlah perbedaan dengan di tanah air. Dua di antaranya adalah suhu dan budaya masyarakat yang berbeda. Menghadapi perbedaan tersebut, tak jarang membuat jamaah haji asal Indonesia syok. Misalnya karena tinggal di padang pasir orang Arab terbiasa bicara dengan nada atau intonasi keras. Ada beberapa jamaah haji Indonesia yang salah paham, menganggap bahwa orang Arab tersebut sedang marah sama dia. Arsyad mengatakan bahwa ada jamaah haji yang sampai shock, stres. Mereka bingung kok saya dimarahi. Nah, ini yang harus diantisipasi. Yang kedua, titik kritis yang perlu diantisipasi adalah ketika jamaah haji pertama kali tiba di Madinah atau Makkah. Untuk jamaah yang pertama kali di Madinah biasanya akan melakukan sholat arba'in. Begitu juga untuk jamaah haji yang pertama kali tiba di Makkah, maka akan melakukan umroh haji. Menurut Arsyad, karena umumnya baru pertama kali di Arab Saudi, mereka sangat bersemangat untuk melakukan ibadah. Namun karena terlalu bersemangat, jamaah haji lupa untuk melakukan orientasi hotel tempat mereka menginap. Nama hotelnya apa, di jalan apa, ciri fisiknya bagaimana, mereka sering lupa. Jadi akibatnya banyak jamaah haji yang tersesat karena tidak melakukan orientasi. Arsyad memperkirakan tahun ini potensi jamaah haji Indonesia yang tersesat jalan kembali ke hotel akan tinggi, mengingat jumlah jamaah haji lansia cukup banyak di tahun ini. Kemudian titik kritis yang ketiga adalah di Makkah untuk jamaah haji gelombang pertama. Begitu tiba di Makkah, mereka akan melakukan umroh haji. Selesai melaksanakan umroh haji, mereka harus menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah untuk menjalani prosesi haji. Nah, selama waktu menunggu itu, biasanya jamaah mengisi waktu dengan beberapa kali melaksanakan umroh tanpa memperhatikan kesehatan dan kondisi fisik. Jadi akibatnya saat waktu prosesi haji, kondisi fisik jamaah tak jarang sudah kelelahan. Arsyad mengatakan tidak melarang umroh sunnah buat mereka yang kondisi fisiknya kuat dan sehat. Tapi buat yang ada kendala fisik, mohon dipertimbangkan. Jangan sampai karena mengejar yang sunnah, ibadah wajib saat prosesi haji justru terlewatkan. Kemudian titik kritis keempat adalah saat jamaah akan melaksanakan
atau melakukan perjalanan masyair. Menurut Arsyad, jamaah haji Indonesia berpotensi kelelahan meski sempat beristirahat dengan cukup. Padahal saat di masyair, jamaah haji akan melakukan beberapa prosesi ibadah haji. Mengutip dari Kementerian Kesehatan, Arsyad mengatakan bahwa angka kematian jamaah haji Indonesia meningkat setelah prosesi di masyair. Arsyad meminta diatur betul semua supaya kondisi jamaah tetap fit, bisa menjalankan semua rukun ibadah haji. Waktu pelaksanaan tawaf ifadah adalah titik kritis kelima. Menurut Arsyad, setiap tahun saat tawaf ifadah bisa dipastikan bahwa suasana di Ka'bah penuh dan sesak. Apalagi jika ada yang sengaja mengambil tawaf ifadah di tanggal 10 Dzulhijjah. Sudah kondisi capek karena aktivitas sebelumnya, dilanjutkan tawaf ifadah sudah pasti capek sekali. Begitu Arsyad mengungkapkan. Arsyad pun meminta agar jamaah haji Indonesia untuk menyelesaikan prosesi di Mina sampai tanggal 11, 12 atau 13 Dzulhijjah. Baru setelah kondisi fisik kuat bisa melanjutkan tawaf ifadah.